Selamat datang di podcast Halusi Nation. Halusi Nation. Gimana kabar lu hari ini? Ya, alhamdulillah baiklah. Ini kita luas ya kayaknya ya? Iya. Ada sesuatu yang berubah kayak? Ada yang menghilang. Ada yang Sesaat. menghilang. Podcaster kita si Rian lagi mengalami insiden. Enggak, ya mudah-mudahan dia lagi nggak enak badan satu keluarga ya. Iya, katanya lagi nggak enak badan. Ya kita doakan aja yang terbaik, semoga lekas sembuh dan Amin. semoga tidak omikron lah ya. Iyalah, jangan sampai lah. Ya, karena kita udah masuk ke Apa? tahap 3 ya, gelombang 3 ya. Emang gelombang 3? Gelombang 3 omikron udah tembus 16.000. Bisa. Tapi Iya kan? bukannya varian baru ada lagi? Nah itu gua nggak tahu tuh. Iya. Tapi level 2 diperpanjang ya? Gua nggak ngerti dah. Itu. Yang gua baca gelombangnya doang. Menurut gua sih ya. Gelombang mau sampai berapa, level mau sampai berapa ya kan? Tahu. Udah nggak jelas banget kan? Nggak jelas ya. Ya semoga intinya pendengar, penonton, pemakai apalah segala macam bisa sehat seperti kita. Amin. Jaga kesehatan, jaga apa? keperawanan, keperjagaan. Jaga-jaga dah. Jaga-jaga intinya. Apa nih, kita sekarang mau bahas tentang berita yang kemarin viral ya. Oh iya. Sebenarnya dibilang kemarin viral sih iya banget, karena sebelumnya kita bahas berita tuh yang benar-benar menurut gua itu fatal berakibatnya. Oh iya, yang lansia itu kan yang terakhir. lansia, berita yang minggu lalu lah. Mm-hmm. Itu berakibatkan meninggalnya lansia itu. Nah sekarang ada lagi Dev, lu yang mau bawa kan? Iya. Apa tuh Dev Gua kira-kira? bacain dulu kali Boleh, judulnya. bacain. Viral, pria di Pasar Rebo coba peras pengendara mobil dengan modus tertabrak. Dah, nanti kita akan tampilkan videonya di sini. Aduh, tadi lari, sekarang begitu. Enggak, bohong itu, bohong. Kalian bisa menilai sendiri gimana respon kalian dengan orang seperti ini. Apa karena momen kemarin? Bisa jadi. Mungkin ada efek gitu. Mungkin dia dapat rezeki dari sini, nyatanya kan enggak, coy. Korelasi. Iya kan? Sekarang gini. Gue ngeliat di videonya orang itu benar-benar ngejar pakai motor ojek, kalau nggak salah ojol ya. Sebenarnya bukan ojol, tapi iya kayak ojol ya. Mungkin dia karena pakai apa namanya tempat case HP gitu. Entah itu temennya, entah itu ojol kali ya. Terus tiba-tiba langsung itu kan ke depan si pengendara mobil itu kan. Dia lari nih. Pertama iya, lari. Tiba-tiba pas nyampe depan pincang mobilnya kiri. pincang kan anjing ya. Maksud gue tuh ngapain sih kayak gitu?
itu kan banyak banget orang yang lihat gitu kan. Udah gitu mungkin dia kan nggak tahu juga ya orang yang di dalam tuh nge-record. Iya. Ya kan? Tapi bagusnya orang yang di dalam ini cepet-cepet nge-record. Benar. Kalau enggak kemungkinan orang bisa fatal. Tapi gue nonton sampai akhir tuh si yang record itu akhirnya buka kaca dibilang bohong kayak gitu kan. Nah gue nggak tahu tuh kelanjutannya kan nggak ada ya. Kelanjutannya udah ada. Maksudnya kelanjutan dari videonya? Aslinya gimana? Aslinya, iya. Kan kita udah nggak tahu. ketat kan. Kalau menurut lu gimana sih respon orang-orang yang kayak gini nih? Ya disyukuri aja. Apa yang disyukuri anjing? Apa yang disyukuri? Karena menurut gue sekarang tuh lapangan pekerjaan semakin banyak. Iya, Ya kan? benar. Ini job desk baru ini. Job desk baru benar. Iya, Requirement-nya apa nih? Pengangguran. Udah nggak jelas ya, karena kalau gue lihat dari video tuh udah bener nggak jelas sama sekali. Iya, nggak ada konteks. Emang no konteks sih. Sekarang gini ya, kalau memang dia terserempet atau ketabrak, nggak mungkin bisa ngejar juga sih sebenarnya. Iya, Karena- chance untuk ngejarnya sedikit mungkin. ya kan? Karena pada saat dia ketabrak, ya dia akan geletak dulu. Nah, ini ditabrak atau diserempet, dia kejar, baru pincangnya sekarang. Iya. Tai ya. Sakit pas sudah ketemu. Ya kali. Tapi sebelumnya emang dia serempet beneran gak sih? Katanya kan enggak kan, karena apa sih nih? Mungkin gue baca berita lanjutannya kali. Oh, lanjutannya tuh dia udah ketangkap sebenarnya. Iya, ketangkap. Nah, polisi menjerat AF, inisialnya. Misalnya Pelaku pemerasan pengendara mobil berkedok korban tabrak lari dengan pasal berlapis, yaitu dijerat pasal fitnah dan pemerasan. iya kan? Berarti kan sebenarnya kan kalau misalnya udah terjerat pasal yang tadi fitnah dan pemerasan, kemungkinan besar ya enggak dong. Iya. Berarti kan Anda itu zolim. Iya dong. Karena gini, lu apa ya, maksudnya lu over kegiatan banget gitu kan. Lu nyari pekerjaan yang nggak benar. Ujung-ujungnya apa? Lu gimmick kayak gitu, lu juga yang dijerat kan? Iya. Tapi lanjutannya mungkin dia melakukan kayak gitu karena ada ininya apa? Sebabnya apa itu? Tuh. Kepada polisi, pelaku berdalih melakukan aksi tersebut karena membutuhkan uang untuk biaya pengobatan. Oh, dia pengen restorasi itu cuy. Restorasi Tahu apa? nggak? Restorasi justice apa ya? Lah, justice. Iya, karena yang kemarin nih, ini agak menyimpang sedikit ya, karena kemarin ada pencuri apa ya, gue lupa, pencuri motor atau susu itu karena ibunya sakit. Oh, yang ini yang apa namanya? Buat kebutuhan ibunya Yang itu. sakit, ya kan? Akhirnya pengadilan menganggap apa gitu, nggak ngerti, dia bilang ya udah kekeluargaan dan akhirnya dimaafkan. Nggak jadi ini kan, Nggak kena. jadi. Iya. Nah, atau Pemuda mungkin- kan itu kan? Hah? Pemuda yang Iya, anak muda. Oh, iya. Dan disaksikan nama ibunya juga di situ. Nah, gue nggak tahu sebutannya apa, restorasi apa sih? Restorasi. Apa ya? Motor custom. Coba lu cek dah, restorasi apa sih? Restorasi justice. Jadi itu Coba. itu mulai timbul tuh, mulai ada tuh. Semenjak yang awalnya Oh iya. bersikap baik, akhirnya dikurangi masa tahanan. Restoratif justice. Nah, ini sekarang lagi in banget di Indonesia nih. Karena gini, ini benar-benar menyimpang coy. Tapi ini agak resah sebenarnya. Iya, nggak Karena apa-apa. restoratif justice itu menurut gua itu bisa ambigu ya. Ya bukti bisa aja sekarang gua nyolong obat-obatan gitu. Terus untuk apa gitu? Iya, istri saya sakit gitu. Oh iya. Terus istri gue bener-bener gue suruh gimmick sakit. Iya, berdalih. Nah, kan bisa aja ya. Bisa. Nah, yang gue bingung yang gue nggak mencondong ke masalah yang kemarin si ibu itu oke lah, itu memang udah keadilan bahwa memang ibunya mungkin sakit. Cuman yang gue permasalahan di sini, dia mengukur dan menimbang dari segi mana itu real atau enggaknya. Oke. Mungkin Gitu loh.
dia survei lapangan maksudnya. Survei punya sakit apa enggak. Cuman kenapa masih nyolong cuy? Itu yang gue bingung. Iya sih maksudnya kalau berpikir secara masih muda Iya gitu kan? Mungkin bisa jadi menawarkan jasanya gitu kan. Iya. Sebagai apa kayak angkut apa. Tapi mungkin yang lain belum tahu kali restoratif justice itu apa. Pokoknya nanti ditampilin aja Nanti dicoba. kita tampilin ya karena kita juga kurang tahu. Sembari dibaca-baca aja tuh Ya, biar lu ininya. pintar. Indonesia nih darurat membaca coy. Nah, Ya. iya. Ya, jadi balik lagi ke berita yang lu bawain tadi. Menurut gua, mungkin dia beranggapan yang pertama mungkin ada kader di situ supaya dia dapat rezeki. Tapi belum selesai nih Apa tuh? masalahnya untuk biaya pengobatan kan tadi gue bilang. Nah, tapi ada lanjutannya nih. Budi mengatakan, nah ini Kombes Pol Budi siapa? Kombes Polri. Oke. Budi mengatakan Hah? AF mengaku tengah menjalani rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat Oke. Jakarta Timur akibat kecanduan narkoba. Nah, berarti kan nih, pelaku mengaku sebagai mantan pengguna narkoba jenis heroin. Nah, berarti kan tadi kan biaya pengobatan itu buat diri dia sendiri karena kecanduan narkoba. Berarti kan dia bikin masalah sendiri. Dia yang bikin masalah sendiri, dia ngobatin sendiri. Iya. Mungkin bisa aja cuy. Mungkin dia alasannya itu kalau ketangkep. Kalau nggak ketangkep dia beli heroin lagi. Nah, iya. Kan bisa. Nggak ada yang tahu. Iya. Ya karena ini benar-benar dunia yang halu. Sesuai dengan podcast kita kan. Iya. Banyak banget sekarang orang yang berdalih seperti itu. Akhirnya kan dikasih rehab itu dia. Apanya nih? Yang bersama Itu yang dia rehab siapa? Ya dianya yang ini ketergantungan. Terus akhirnya sekarang di penjara apa direhab? Yang bersangkutan sedang melaksanakan terapi metadon karena yang bersangkutan adalah pernah menggunakan aktif heroin dan melakukan terapi tapi memang membutuhkan obat. Berarti sebenarnya masih menjalani terapi tapi butuh uang untuk beli obatnya. Jadi dengan cara Dengan cara yang kayak gitu. Akhirnya obatnya Anda jeruji. Tapi lah kan harusnya dia dalam pengawasan. Ibaratnya kalau misalnya dia dalam terapi Ke pasien gitu kan. Iya kan. Ibaratnya dia harusnya ada dalam pengawasan dokter misal gitu. Pastinya. Karena kan tadi kan dibilang kan AF mengaku tengah menjalani rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat. Kabur Lah kan anjing. logikanya gimana tuh? Enggak, mending di penjara meresahkan anjing. Ini udah narkoba, nyolong, udah komplikasi, nipu. Udah lah emang Anjing lu bener-bener harus lihat videonya, terus lu meriak sendiri deh, karena kita di sini juga bingung gitu. Dia bener-bener menjiwai banget nah. iya. Enggak, dia nunjuk mobil depan tapi yang disamperin ini kan anjing. Enggak, Dia mobil dia depan, sebenarnya nunjuk ojol samping tapi dia ke mobil. Nggak jelas. Udah tuh heroinnya udah mulai bekerja anjing itu. Goblok dah. Tapi alhamdulillah udah ketangkep ya. Alhamdulillah udah ketangkep, ini udah Nah, ketangkep. buat kalian itu mesti ekstra hati-hati karena ini udah bisa dijadikan modus juga ya. Iya. Kan ini kan viral. Orang Iya. mungkin bakal banyak yang lihat, apalagi jiwa-jiwa pengangguran, wah berkobar. Wah nih anjing lapangan pekerjaan Iya, baru nih. opportunity. Ya kan? Nah, dari situ dia bentuk tim tuh. Iya, sindikat. Nah, ini Iya. kan bahaya kan? Iya, makanya Nah, udah gak jelas. Jelas udah. Dajjal semua keluar. Iya. Nah, atas ini tadi perbuatannya itu dia terancam hukuman penjara 9 tahun dan 4 tahun itu. 9 tahun dan 4 tahun jadi. Karena kan 13 tahun. berlapis. Iya, 13 tahun. Nah, 13 tahun Anda direhab. Benar-benar direhab tanpa obat. Tapi pakai Gimana? Lu merespon tentang berita ini gimana? Gua sih ya buat pelaku ya apa ya, out of box lah emang bikin pekerjaan kayak gini sebenarnya. Iya, karena gue yakin juga masalah kemarin itu. Iya sih, Dia tapi ya mencoba mendaki maling gitu ya.
Hebatnya dia punya kreativitas tinggi Iya, gitu. dan pede banget ya. Iya. Itu dia emang udah kepepet banget sih kayaknya. Kayak udah ini banget ya, butuh banget kali Butuh ya. banget, makanya butuh banget apa? Obat, apa obat-obatan terlarang. Iya, drugs atau medicine Nah, gitu kan. itu karena kan takutnya nih kepicu. Biasanya orang kan tertrigger gara-gara sesuatu. Gitu loh. Iya. Cuma kalau ngeliat berita kayak gini, kok nggak salah tadi pagi atau gue sempet baca berita serupa, kayak lu pernah. Apa tuh? Tadi pagi juga sempet ini deh, apa namanya, nyinggung deh, yang tentang modus penipuan juga, yang di mana Apa? Jawa itu. Oh, yang tukang bakso anjing. Iya, Bukan iya. sih, motor kan? Iya. Nanti kita akan tampilkan videonya. Nanti gue cari dulu. Tapi itu menurut gue itu lebih goblok dari yang ininya. Ini lebih goblok lagi. Iya. Di situ kalau lu lihat videonya, di situ tuh nggak ada kendaraan apa-apa. Ada, mungkin diem kendaraannya. Iya, pada parkir doang Nah, gitu. pada parkir tiba-tiba awal video tuh dia berhenti dulu, terus dia ngeliat sikon kanan kiri. Terus gue nggak tahu kenapa dia maju dan tengguling aja udah. Ini ya, nih video ini. Mana? Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali, kau temukan lagi. Dari cinta rumit yang kau jalani. Di embernya udah ada ciloknya atau bakso. Tuh, lu itu nggak jelas anjing menurut gua. Maksud gua gini, tujuannya apa? Menurut lu deh, lu ngeliat video ini tujuannya apa? Ya berempati. Berempati. Karena mungkin dia nggak tahu nyata ada CCTV. Iya. Ya kan, karena dia ngeliatnya ke sono doang. Ini mungkin karena sepi, nggak ada yang lihat dagangan gue jatuh air diving kali. Oh, mungkin ini marketing tuh. S3 marketing anjing. Pakai biar disamper. Tuh akhirnya pada nyamper. Iya. Tapi gini. Kalau lu yang menemukan orang yang kayak gitu dan lu tahu betul prosesnya gimana, apa yang lu lakukan? Gue akan bertanya, Kenapa? Kenapa harus gitu, Bang? Kalau goblok sih menurut gua. Enggak, kalau dilihat detail kan itu kan embernya udah disiapin kan. Udah disiapin jelas. Nah. Dan yang jatuh tuh hanya tertentu doang, Iya. nggak semuanya. Mungkin ini dagangan yang mungkin kemarin gak lakunya. Iya, nggak laku ya. Mungkin bisa. Jadi properti gitu kan. Iya. Bisa jadi. Tapi yang gue bingung di sini visi misinya apa? Di situ nggak ada kendaraan, di situ nggak ada yang mau dia korbankan. Nah, Tujuannya apa? tujuannya Berarti ya. benar kan kata gue S3 marketing kan? Iya, bisa jadi S4 kali. S4. Harvard ya. Makanya pada kumpul lu. Tapi nggak ada kelanjutannya sih video. Nggak ada. Tunggu aja klarifikasinya. Ini baru banget ya, kalau nggak salah ya. Baru banget. Tadi pagi gue ngeliat itu. Ini kalau lu nggak ngingetin gue nggak balik inget. Ini kocak sih menurut gue. Diving Di ya mana kan? Jawa ya? Kalau nggak salah. Pentol anjir, ini pentol. Oh, Pentol ya. Tuh. Persimpangan masjid mana lah? Jawa. Jawa sih harusnya. Jatuhnya juga kayak orang Jawa sih. Alon. Enggak, jatuh terus tiba-tiba ngegeser ember gitu. Biar apa? Bangsat. Ya mungkin apa yang bisa dipetik dengan adanya acting bagus sekarang ini ada beberapa yang tadi di Pasar Rebo depan Ya. Plaza PP itu kan. Terus ini Oh, itu ada Pasar Rebo ya? Iya, Pasar Rebo. Oh, Jadi Jakarta Timur juga, cuy. iya, Jakarta Timur. Berarti bener dia Oh, kesuges Jakarta Timur. gara-gara itu. Yang Iya. lansia ya. Kesuges gara-gara lansia. Mungkin auranya Jakarta Timur. Iya, Udah iya. gua nggak tahu. Jadi menurut gua memang harus diproses orang ini dan takutnya akan ada lagi yang lain-lainnya.
dengan Gitu. modus-modus yang dengan baru. modus yang lainnya, entah dia naik sepeda, Iya. entah dia apa. Kalau dia nebeng orang naik motor, artinya apa? Dia emang jalan kaki. Kalau diserempet, ambles setengah badan. Oh iya. Ya dong, ini masih bisa manggilin orang. Enggak, yang heboh tuh malah si ininya, orang yang di belakang. Harusnya kan biasanya kalau di motor disenggol yang heboh kan pengendara motor Iya. dong. Logikanya gitu dong. Iya, karena kalau lihat video dia nunjuknya lurus, tapi kesini kan anjing ya. Tapi Anjing. tapi yang ditangkap kenapa cuma dia? Mestinya motornya juga. Kenapa motor yang nggak ditanya? Mungkin motornya stranger, orang yang soalnya gue baca itu sebelumnya dia memberhentikan orang-orang. Berhentikan orang-orang. Iya, untuk nebeng. Untuk nebeng ngejar. Dan ada yang teriak bilang jangan dah orang gila tuh, nggak jelas gitu. Oh, berarti sebenarnya yang nebengin dia maksudnya baik sebenarnya. Maksudnya baik, makanya kan dia sempat bingung kan, akhirnya parkir di depan. Iya, Iya parkir kan? di depan. Ya, Ya udahlah. Kalau Jadi- apa tuh? intinya menurut lo gimana dengan respon si AF dan si tukang bakso gimmick ini? Kalau Jadi kan buat- satu kesatuan ya. Iya, satu kesatuan untungnya. Apa ya? Kalau misalnya nge-react-nya Karena banyak banget orang yang sekarang tuh maling teriak maling kan anjing ya. Kalau buat yang bakso sih ya inovasi baru mungkin ya. Marketingnya mungkin mau nyoba YouTube Short Nah, dengan iya bener. cara Itu dia bakal viral. Gue yakin lu tunggu aja. iya. Tapi kalau buat yang ini Pelangi di alam tak indahmu merah kuning hijau di langit yang biru pelukis semuamu siapa gerangan pelangi aduh ciptaan Tuhan. emang soalnya ada apa tuh? Ada Ya pendengar intinya banyak. sebenarnya buat ya semuanya gini ngapain sih? Maksudnya gimmick-gimmick aneh-aneh kayak gini. Karena gitu loh. emang over kegiatan dia gini loh, banyak banget sekarang orang-orang yang putus kerja, menganggur dan segala macem. Tapi emang impact mungkin gitu. Impact mungkin bisa, cuman kan artinya dia nggak mendekatkan diri pada yang maha kuasa. Iya, Karena dia IME, putus asa. iya. Atau itu ikhtiar. Oh ikhtiar Enggak juga. mendekatkan diri kepada sang Iblis. ilahi. Iya. Iya. Ya semoga diberi hukuman yang sepantas-pantasnya karena dia bisa men-trigger orang lain, nganggur lainnya atau bahkan nggak nganggur jadi ikut-ikutan gitu ya. Gitu karena kemarin mesti udah jadi pembelajaran bahwa yang teriak maling itu belum tentu yang dituju itu maling beneran. Iya. Gitu kan, belum tentu dia nyerempet beneran. Memang bener-bener harus dimusyawarahkan dengan baik gitu kan. Makanya kenapa kenapa nggak boleh sebenarnya main hakim sendiri Nah kan itu. betul. Karena main hakim sendiri itu menurut gua ya lu bisa berlapis juga nantinya. Tapi Jadi ya gimana? udah sih gua conclusionnya itu mungkin lu mau menambahkan Kalau dari lagi. gua ya itu. Jadi kalau lu menemukan di jalan yang seperti ini, kalau lu memang menabrak atau bahkan lu nggak menabrak gitu, mending lu berhenti tapi di tempat yang ramai. Iya Gitu ya. Karena kalau lu tempatnya rame itu orang modus, insya Allah sih akan aman ya menurut gua. Iya, maksudnya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Kalau sepi bahaya gitu. Kalau bener dia keserempet atau apa, nah lu merasa kalau memang lu salah ya lu bertanggung jawab gitu. Kalau lu bener ya lu juga bertanggung jawab atas lu self defense lu seperti apa. Iya. Gitu kan. Karena di Indonesia ini nggak cuma di Indonesia, bahkan gue pertama kali lihat itu ada di luar negeri. Oh iya. Ada. Nanti gue akan carikan videonya dan akan gue tampilkan korelasinya itu sama banget dan itu malah lebih parah. Dia nubrukin diri. Tapi kalau itu gue sempat lihat biasanya di daerah RRC, Tiongkok maksudnya. Oh iya Tiongkok ya. Iya. Kalau nggak salah Tiongkok dia bener Nah. deh. Dia berkali-kali nabrakin kan? Iya.
udah apa sosok jatuh terus mobilnya mundur Iya, tiba-tiba iya, jalan gitu. mundur jatuh. Iya itu. Nah, maksud gue pas lihat ini tuh nggak heran gitu. Tapi ya itu pesan gue untuk para pengendara di jalanan harus lebih hati-hati. Intinya apapun itu lu salah bener, mendingan lu berhenti gitu dan menjelaskan secara kekeluargaan, musyawarah dan itu lebih baik gitu kan. Iya, jangan tersulut emosi lah Nah ibaratnya. itu karena emosi itu adalah musuh terbesar diri sendiri guys. Iya iya. But Buat ya. apalagi Dev kira-kira? Apalagi ya? Oh iya, gue mau ngingetin kalau nggak salah kita dapat beberapa DM nggak sih dari IG? Ini ada DM banyak, ada 20.000 DM. Ada Kita 20.000 sortir. email, cuman emang dari polisi ya. Di sini gua akan ambil ada berapa nih? Kita ambil aja di 5 lah. Ini ada 5 cuy ternyata. 5 ya? Ini bangsat emang nih yang bikin nih. Udahlah, aman lah. Aman ya. Ya yang pertama nih kita akan bacakan. Ini sebutin nggak namanya, nggak usah lah ya. Ya, inisial aja lah. Inisial aja, oke. Yang pertama, kenapa sih Hallucination selalu bikin konten podcast yang pinggir jurang? Ini dari IMF. Pinggir jurang. Gimana tuh menurut lo? apa? Kita orang nggak di jurang. Kita nggak di jurang anjing. Kita nggak di jurang. Cuman emang Nyerempet ngerempet ke jurang. nyerempet ke jurang ya. Cuman kita nggak merugikan orang lain. Ya intinya kalau gua kenapa sih gitu? Karena ini adalah bentuk keresahan gua. Daripada gue main hakim sendiri kan, mending gue meriset, gue mengaktualisasi, Aktual tuh real. Ya pokoknya gue merasakan itu, makanya gue angkat di sini. Entah itu pinggir jurang atau enggak, tapi intinya akan ada intisari buat kalian. Ya. Intisari ya, bukan intisari. Nah, Ya. intisari. Ya kalau dari lu gimana? Kalau dari gue mungkin pengen ini aja kali, naikin adrenalin kali. Ya bangsa. Mungkin sport, termasuk sport kali. Ya sport jantung. Jantung. Ya intinya kayak gitu. Kita nggak bermain di pinggir jurang sebenarnya, cuman kita hanya meresahkan aja gitu. Iya, cuma mengekspresikan betul diri kita dengan aja. bentuk jokes, dengan bentuk serius, dengan bentuk no solution ya. Yeah, sesuka kita aja gitu, ya fun aja yang penting. Lanjut ya. Yang Yeah. kedua, konten BTS nggak lanjut lagi bang, bangsat. Konten beta ya. Bangsat, ini Hallucination Podcast, BTS di jurang baru. Lanjut. Ini bego nih buat nih. 3 bintang. Nah, gimana sih Bintang. G-nya ngapa misa jauh sih? Gestar ya maksudnya. Oh, Gestar iya. ceweknya undanglah biar viewernya banyak. Nggak jelas. Kalau menurut gua bintang cewek, ya mungkin nanti boleh lah ya buat penikmat para penonton ya. Tapi sebenarnya kita nggak ditonton juga nggak apa-apa sih ya. Ya jangan dong. Jangan ya. Monetize mana ini? Kalau ini ada si bangsat dia masuk dia gaji kita nih anjing. Kalau ceweknya ya sih kita lagi nyari kandidat sih. Kandidat untuk Apa? Kandidat untuk bintang tamu ya. Bintang tamu. Kita nggak bisa menjanjikan jadi host seperti kita karena kita pengennya merusak diri sendiri bukan merusak orang lain. Iyalah jangan sampai ibaratnya. Ya mungkin kita akan cari ceweknya
yang menurut kita oke, menurut kita smart. Karena lu percuma seksi tapi nggak smart buat apa? Iya, yang narasumbernya asik lah ibaratnya Nah. gitu lah. Lanjut, itu dari SM ya. Susu apa namanya? Ya SM lah pokoknya. Yang keempat, jangan berita terus, gosip dong bawainnya. Gosip katanya. Sorry nih, kita bukan Feni Rose. Ya, kalau lu pengen gosip, lu bisa rumpi no secret, iya kan? Mungkin bisa nyari di IG, Twitter, Iya. gitu kan. Karena di sini adalah kontennya orang-orang resah yang apa namanya nggak bisa berkata-kata, bukan nggak bisa berkata-kata. Bisa dong. Nggak bisa. Kita intinya penyambung lidah. Oh iya. Gitu ya kan? Cuma ibaratnya apa ya? Biar terdengar suaranya. Aja. Gitu. Jadi intinya kalau kalian mau nonton gosip, jangan nonton ini, nonton yang lain. Mungkin ada platform lain Ya. bisa disaksikan. Itu dari KL 5 nonton dan dari DGRI, ngapa? NTN, DN, DGRI, podcast kalian. Kan nggak jelas nih. Enggak. Nonton dan dengerin. Tolong yang DM fontnya anjing. Type jangan disingkat-singkat ya. Enggak, dia juga napa sih yang rapih gitu. Iya nggak rapi ya. Ngetiknya. Bangsat ya. Ini tim kita cuman copy pasta doang nih bangsat emang. Emang enggak disortirnya bener-bener blok. Nih ya kita bacain ya pelan-pelan nih ya. Ini dari R nih, gua nggak tahu R siapa nih. Jangan Radian Altanto nih bangsat. Nonton dan dengerin podcast kalian sebenarnya nggak solusi itu. Enggak solusi apa? Enggak ada. Nggak ada solusi Oke. sama sekali. Tapi kocak sih. Ya, Gimana menurut lo? enggak ada yang nyari solusi, Bang. Iya, kita di sini bukan pegadaian. Ya, kalau lu butuh Mengatasi. solusi lu ke pegadaian. Ngatasi masalah dengan masalah. Oh, bukan. Ya, di sini kita sekali lagi kita menekankan bahwa kita di sini hanya menuangkan keresahan kita, menyambung lidah, biar suara kita didengar. Sama siapa yang penting kita Iya. ngomong aja. Iya. Gitu ya. Sebenarnya emang kita bertujuannya bukan pengen beropini meluruskan jadi solusi gitu. Enggak. Kalian kalau cek di Spotify dari judulnya aja kita tuh udah hallucination. Nation. Iya Nasi. kan? Nah, jadi kalau lu nyari solusi jangan di sini. Hmm. Lu coba cek Galileo ya, zaman dulu dah semua. Lagi. Ya, jadi untuk si R, kalau emang kita kocak ya alhamdulillah kita bisa menghibur ya kan. Tapi kalau untuk solusi sorry. Iya, Kita iya. bukan Mario Teguh. Masih ada nggak sih? Nggak tahu, udah nggak golden waste kan? Nah intinya Nah, itu ya. DM kalian thank you, kita Mengapresiate lah. Yang penting kan kita udah berjanji kita jawab-jawabin salah satu ya. Gitu. Cuman 5 doang nih, yang lainnya kita singkirkan gitu karena nggak penting. Karena nggak tahu nih kenapa tim kita memilihnya 5 ini dari sekian banyak. Nggak ada BTS-nya anjing kan nggak jelas ya. Iya, BTS. Ya kalau untuk konten BTS kalian bisa langsung komen langsungnya di BTS-nya ya. Karena itu bukan geng kita ya, nggak Bukan gaul scope deh. kita. Ya intinya dari overall berita yang tadi kita bawain, yang kalian bisa ambil hikmahnya adalah kalau kalian berkendara, kalian merasa salah atau merasa benar, jangan pakai emosi. Semua bisa dimusyawarahkan dengan baik. Iya. Kepala dingin tuh. Kepala dingin, maksudnya apa tuh? Keram Pakai otak lu. sebat. Minum Slurpee kali. Slurpee anjing jadul banget. Ya intinya kalau kalian memang pengen berhenti dan menemukan orang seperti itu, berhenti di tempat yang ramai. Iya. Lebih aman, lebih nyaman, ya kan? Lebih apa lagi? Lebih 3M. Safety can be fun. Iya. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gua ya ya betul itu maksudnya, berhenti di tempat keramaian dan sebagainya karena meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan kan, bisa jadi itu modus gitu Ya. kan. Karena emang apa ya, salah satu anggota keluarga gue juga sempat kena ada hal kayak gitu soalnya berhenti di tempat rame
terus dia lintasnya keambil ya. Iya. Oh iya benar itu kalian mesti hati-hati. Jadi itu sebagai pembelajaran juga sih sebenarnya. Lebih berhati-hati dalam berkendara. Kalau misalnya sendiri ya lihat tengok sekitar. Dan Kunci kalau memang juga keluar kunci ya. kunci juga kendaraannya ketika keluar. Ya itu aja sih. Ya kalau emang lu takut mobilnya dirampok, ya lu kunci dari dalam aja lu keluar biar mobil nggak kerampok. Ya kan? Tapi kelok seumur hidup udah. Iya. Ya gitu ya. Udah gitu aja sih kalau Jadi dari gua. intinya jangan lupa likes-nya, ya kan? Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Ya. Nah kalau DM yang beres lah, banyak beberapa. Ya hujatan juga nggak apa-apa sih. Gue tadi ngecek ada beberapa yang hujatan sih. Gue bilang gitu aja udah nggak apa-apa. Jangan katanya. Kurang ini kali ya, kurang elok kali ya. Kurang edukasi. Oh, kurang Yes. edukasi. Kurang mengedukasi, Sab. Oke, sampai di sini dulu podcast Hallucination-nya dari gua Wahyu Dari gua Devara. dan sampai ketemu lagi di podcast Hallucination.